Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku di Spung Channel, bocah sing kepo, bawelan cewek. Gimana kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, walaupun tetap harus menjaga protokol kesehatan karena wabah COVID-19 ini. Kali ini dan tentunya tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang masih setia di channel aku ya. Pokoknya aku doakan semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan hidup kalian selalu dilimpahi keberkahan dan barokah tentunya, amin. Kali ini aku mau ngebahas, kemarin ada yang request coba ngebahas si Refly Harun, si orang pecatan itu. Ngebahas orang pecatan tentu yang ada ya sakit hati, kecewa, terus mungkin ya ada dendam membara-bara gitu ya, yang tentunya akan keluar kalimat-kalimat yang kontra dari apa yang pernah menjadi pro mereka ya, seperti Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan yang terbaru adalah Pak Refly Harun. Sekarang pindah haluan, karena udah dipecat dari PT Pelindo ya. Kemudian sekarang jadi konten kreator di YouTube. Mungkin kalian ya udah ada yang nonton channel dia gitu kan. Sekarang ya lumayan kok ya bagi mereka, karena YouTube itu nggak melihat siapa dia, mau artis, mau pejabat, mau siapapun itu. YouTube nggak melihat jabatan atau apa sebagai konten kreator. Jadi ya mau dia pejabat, mau dia artis, mau dia apa gitu ya, kalau namanya bisa mendatangkan penonton gitu kan, tentu juga menguntungkan buat YouTube. Jadi sekarang itu banyak artis, pejabat, dan lain-lainnya itu yang menjadi konten kreator di YouTube gitu ya. Jadi ya kalau mau nonton channelnya Pak Refly Harun, dipersilahkan ya untuk meramaikan suasana. Karena tentu kalian mungkin bisa bisa dipercaya atau enggak gitu ya. Orang Indonesia itu lebih suka menonton sesuatu penyampaian hal-hal yang negatif, sesuatu penyampaian hal-hal yang menimbulkan ketidaksukaan, dibenci dan sebagainya. Nggak percaya ya wis. Dan di diskusi dengan narasumber Ustadz Abdul Somad di channelnya Pak Refly Harun, dia sempat juga ditanya sama Ustadz Abdul Somad, gimana kalau seandainya Anda jadi presiden, apa yang akan Anda lakukan terhadap Ruslan Buton? Nah gitu, ditanya seperti itu, jawabannya apa Pak Refly Harun, sang mantan pecatan? Jawabnya katanya, saya akan mengundang Ruslan Buton menghadap kepada saya gitu, bertatap muka langsung sama saya. Mungkin andaikan saja Pak Refly masih berada di pihak pemerintah, tentu tidak akan memberikan jawaban seperti itu ya. Berandai-andai, andaikan aku jadi presiden, terus Dis, kamu jadi presiden, apa yang akan kamu lakukan Dis? Walaupun aku nggak masuk kriteria untuk jadi presiden, persyaratan dan sebagainya ya, aku jadi presiden ya, orang-orang seperti Rocky Gerung ya, Yahya Walon, Bahar Smith, Rizik, terus Suginur, iku ora gur trimo tak penjara setahun 2 tahun, tapi tak penjara seumur hidup. Andai aku jadi presiden. Terus dan
kemudian ditimpali mantap mantap oleh Ustadz Abdul Somad gitu. Dan mungkin para netizen ini udah pada tahu ya kasusnya pemecatan Ruslan Buton itu karena apa. Itu karena terjadi kasus terlibat, disebutkan sebagai kasus pembunuhan dari seorang pencuri singkong gitu. Mungkin ya kalian bisa mencari tahu ya, tentunya para netizen udah pada tahu, udah pada pinter untuk mencari informasi yang kalian inginkan gitu ya. Jadi anehnya itu ya namanya juga pecatan ya, nggak Refly Harun, nggak Rizal Ramli, nggak Anies Baswedan, terus siapa lagi, tentunya ya akan kontra sama pemerintah, kemudian akan mengatakan hal-hal yang nggak baik tentang pemerintah gitu. Beda kalau mereka selesai tugas dalam waktu dengan jabatan yang memang sudah ditetapkan gitu, tentu mereka nggak akan menjadi penyerang balik gitu ya. Ya namanya jadi pecatan tentunya sakit hati, kecewa, mengapa kayak gitu kan. Jadi ya adanya tentu perasaan-perasaan yang kemudian kenapa aku dipecat sih, apa salahku sih, sampai tidak menyadari kesalahannya gitu ya. Kemudian ya tentu nyari panggungnya bergabung kepada mereka-mereka yang nggak suka sama pemerintah. Ada bahan nih, bisa dijadikan hal sesuatu yang bisa mengorek-ngorek untuk menyerang pemerintah nih, kayak gitu kan. Yang pecatan dari Menteri Pendidikan kemudian diangkat jadi gubernur, walaupun pernah menjadi Menteri Pendidikan, yo pantas lek dipecat dah yo. Ngomongnya muter-muter, bulat-bulat, diberlakukan tapi tidak diberlakukan tapi tidak semestinya bisa dilakukan. Pokoknya aku dewe kadang-kadang ngomong apa sih Pak Gubernur ini ya, kok kayaknya bulat kemana-mana ya. Muter-muter tujuannya ki piye, boleh dilakukan tetapi tidak semestinya dilakukan. Itu terus kepiye ceritane. Sekalian lek nggak boleh dilakukan ya nggak boleh, lek boleh ya boleh, kayak gitu kan. Begitu juga dengan si Rizal Ramli, sekarang sering nyocot-bacot dan sebagainya, mengatakan pokoknya sekarang mereka itu ya menambah sakit hati ya. Jadi pecatan, dukung capres yang gagal lagi gitu kan. Jadi ya mereka berusaha untuk terus menyerang pemerintah gitu. Tentunya seperti Pak Refly Harun juga mengatakan, katanya pemerintah itu seharusnya menanggapi kritikan ataupun pikiran-pikiran yang berseberangan dari pemerintah, dari pihak oposisi, bukan hanya dari orang yang berpihak. Nggak apa-apa, dari pihak oposisi pun nggak apa-apa kalau memang ngasih masukan, ngasih solusi ya atas masalah-masalah yang kita hadapi gitu, nggak apa-apa. Nah terus sing diomong ke oposisi itu kafir, PKI, Islamfobia, terzolimi ya, pemerintah rezim zolim, rezim ini, rezim curang, rezim bla 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 dan sebagainya. Hanya mengata-ngatai tok tapi nggak ada solusi, hanya ngoceh-ngoceh tok tapi nggak ada penyelesaian, hanya ngoceh-ngoceh tok tapi nggak ada masukan yang bermanfaat. Itu ya nggak perlu didengar toh ya. Kalau memang sepihak terus kemudian menanggapi kebijakan ataupun hal-hal yang memang sekiranya nggak pas, terus kemudian ngasih masukan kepada pemerintah, terus memberikan cara solusinya itu seperti apa gitu, walaupun sepemikiran, sependapat yang fine-fine aja gitu. Jadi kalau mau jadi oposisi itu ya jadi oposisi bukan kritik menghina, bukan kritik menghujat, bukan kritik mencaci maki, bukan kritik bla bla dan sebagainya, tapi kritik yang masuk akal. Bukan kritik mengatakan Jokowi PKI, Jokowi kafir, Jokowi bukan Islam, Islamfobia, Jokowi ini, Jokowi itu, rezim zolim, rezim laknatullah, togok, cebong, semua jadi katut diomong-omong sama mereka-mereka yang katanya mengkritik, sampai ke pribadi-pribadi
Pak Jokowi pun dibilangnya sebagai kritik. Sampai mata yang diciptakan untuk melihat bisa melihat pun sampai membutakan diri. Kaos kaki dilihatnya sebagai sepatu. Ya itulah mereka-mereka yang mengklaim dirinya memberikan kritikan kepada pemerintah sebagai oposisi gitu. Sekali lagi, aku suruh jadi pihak oposisi, insya Allah aku nggak mau. Aku tetap akan menjadi pihak pemerintah, walaupun nanti misalkan ini ya, terkait warning ya, terkait warning lebih dari awal. Nanti suatu saat bisa kalau misalkan ada yang menyerang aku, terus diputar lagi video ini gitu ya. Misalkan kok nanti 2024 itu yang jadi presiden itu dari partai Gerindra, atau dari partai PKS, atau dari partai PAN gitu ya. Aku akan tetap mendukung pemerintah. Aku tetap akan mendukung pemerintah gitu. Walaupun mungkin PDI, Golkar, Nasdem yang sekarang pro pemerintah itu jadi oposisi, I will still stay with government gitu. Karena saya akan tetap berpihak kepada pemerintah, karena menurut aku memberikan dukungan, memberikan doa kepada pemerintah yang sah, yang sudah terpilih itu ya, itu lebih baik daripada menjadi pihak oposisi yang nanti akan mengasihkan kritikan yang katanya kritikan tapi itu hinaan, cacian dan sebagainya gitu ya. Jadi maybe bisa aku kasih tahu sejak awal. Sebenarnya dari awal-awal aku sudah sering mengatakan gitu ya. Nanti kalau suatu hari aku pro sama PAN sebagai pemerintah, pro sama PKS sebagai pemerintah, pro sama Gerindra sebagai pemerintah, pro sama apa yang sekarang menjadi oposisi sebagai pemerintah, aja terus aku diomong, kamu dulu gitu-gitu. Inilah aku, I will stay with government gitu ya. I will stay beside government gitu. Saya tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintah, tapi ya saya harap bukan dari PKS ya yang jadi presiden ya, bukan dari PAN ya yang jadi presiden ya. Jadi itu aja ya ulasan dari aku. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat semua, semoga kalian sehat selalu. Untuk para haterku juga terima kasih, semoga kalian juga sehat selalu. Oke, terima kasih sekali lagi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Salam damai untuk sahabatku semua. Cintailah Indonesia, cintailah budaya Indonesia, cintailah keberagaman Indonesia. Mari kita saling hormat menghormati. Yang nggak mau saling menghormati, yang nggak mau saling menghargai, yang nggak mau saling apa, jarno wae. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesiaku.